Ini ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi dua situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal, ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas, dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? Dua hal. Pertama, ayat Qur'annya menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu, lihat kalimatnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa atau di perjalanan yang menyulitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar, jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada dua, satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra itu sifatnya terbatas, tapi kalau ukhar sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung bayar menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin tobat saja ketika mau masuk ke ta'lim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi maragaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah dia, ingin berhijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu maaf ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya. Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat. Dia berubah, belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda qadhanya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah, Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang, nggak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, nggak pernah bermaksiat seperti orang tadi? Masa sih nggak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda nggak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo, yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang, tiba saatnya Anda berubah. Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda, lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun, dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat,
ingat pesan saya, tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya, pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Ayo kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh, manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang soleh. Manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus. Bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda. Setelah selesai baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak, maka niatkan sebagaimana Anda puasa, mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya. Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah seperti Engkau mudahkan orang-orang yang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham sampai sini? Jadi coba cari peluang pahala. Walaupun Anda tidak mengerjakannya, tapi Anda mencoba menitipkan bagian kebaikannya. Ibu sedang haid, tidak bisa puasa Syawal, tapi kan tidak menghambat ibu untuk mendoakan pada akhwat yang sedang puasa supaya mereka mudah puasanya, supaya mereka diringankan beramal soleh. Begitu mereka ringan amal soleh karena doa Anda dapat bagian pahalanya. Dan itu yang tidak ketahuan, mungkin itu yang meringankan kita di akhirat nanti dari kesalahan kita dan memberikan beban berat kita ketika ditimbang di mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda yang bertanya tadi dan memudahkan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman dalam menunaikan ibadahnya.